Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Irham Zaki. Saya di sini akan menjelaskan tentang Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Pokok pembahasan di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, Islam Indonesia dalam masa revolusi, dan yang kedua, eksistensi Islam dalam demokrasi parlementer, dan ketiga, Islam dalam demokrasi terpimpin, dan yang terakhir, bentuk hasil peradaban Islam di Indonesia setelah kemerdekaan sampai sekarang. Pembahasan yang pertama yaitu Islam Indonesia dalam masa revolusi. Pada masa revolusi, Islam politik merupakan sejenak perjuangan menegakkan negara Islam. Pada masa ini, semua kekuatan rakyat Indonesia bersatu untuk melawan kembalinya Belanda. Namun demikian, umat Islam juga tidak melupakan penegakan kehidupan bernegara yang baik. Untuk itu, umat Islam membentuk partai politik guna mendukung sistem pemerintahan demokratis di Indonesia dan guna memudahkan umat Islam dalam menyampaikan aspirasinya serta memudahkan penyatuan umat Islam dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan di atas, dibentuklah partai politik Masyumi. Masyumi dibentuk dalam Muktamar Islam Indonesia di Gedung Madrasah Muallimin Muhammadiyah, Yogyakarta, tanggal 7-8 November 1945. Dalam muktamar tersebut diputuskan bahwa Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam di Indonesia, dan Masyumilah yang akan memperjuangkan nasib politik umat Islam Indonesia. Dengan keputusan ini, keberadaan partai politik Islam yang lain tidak diakui. 169 dengan adanya satu partai politik Islam, diharapkan cita-cita Islam menjadi mudah untuk direalisasikan. Partai ini mendapat dukungan yang luar biasa dari para ulama, modernis dan tradisionalis. Di samping dari pemimpin-pemimpin umat non-ulama Jawa Madura, pemimpin-pemimpin umat dari luar Jawa juga berdiri sepenuhnya di belakang partai baru ini, sekalipun mereka tidak dapat menghadiri kongres di Yogyakarta karena sulitnya transportasi antar pulau pada waktu itu. Masyumi mewakili kepentingan politik umat muslim. Yang pertama, Departemen Agama, yang kedua pendidikan, yang ketiga hukum Islam, yang keempat haji, dan yang terakhir Majelis Ulama Indonesia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, Departemen Agama. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, para pemimpin rakyat Indonesia sepakat untuk menerapkan bentuk republik dalam pemerintahan Indonesia, dan pemerintahannya didasarkan atas asas Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sila-sila dalam Pancasila itu sendiri, jika dikaitkan dengan ajaran syariat Islam, akan ditemukan kesamaannya dalam Al-Quran. Sebagai sumber utama, umat Islam telah mengemukakan dengan jelas yang kaitannya dengan Pancasila. Dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia dibentuk Departemen Agama, dulu namanya Kementerian Agama, yang pertama kalinya didirikan pada masa Kabinet Syahrir. Sampai sekarang Menteri Agamanya masih dipegang oleh seorang Muslim. Kepala negara dan menterinya mayoritas dari kaum muslimin. Yang kedua, pendidikan. Setelah Indonesia merdeka, terutama setelah berdirinya Departemen Agama, persoalan pendidikan agama Islam mulai mendapat perhatian lebih serius. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dalam bulan Desember 1945 menganjurkan agar pendidikan madrasah diteruskan. Badan ini juga mendesak pemerintah agar memberikan bantuan kepada madrasah. Departemen Agama dengan segera membentuk seksi khusus yang bertugas menyusun pelajaran dan pendidikan agama Islam dan Kristen.
mengawasi pengangkatan guru-guru agama, dan mengawasi pendidikan agama. Pada tahun 1946, Departemen Agama mengadakan latihan 90 guru agama. 45 orang di antaranya kemudian diangkat sebagai guru agama. Pada tahun 1948, didirikanlah sekolah guru dan hakim di Solo. Yang ketiga, hukum Islam. Lembaga Islam yang penting yang ditangani oleh Departemen Agama adalah hukum atau syariat. Pengadilan Islam di Indonesia membatasi dirinya pada soal-soal hukum muamalat yang bersifat pribadi. Hukum muamalat pun terbatas pada masalah nikah, cerai dan rujuk, wakaf, hibah, dan sangat baitul mal. Keberadaan lembaga peradilan agama di masa Indonesia merdeka adalah kelanjutan dari masa kolonial Belanda. Kemantapan posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional semakin meningkat setelah Undang-Undang Peradilan Agama ditetapkan tahun 1989. Undang-Undang Peradilan Agama ini merupakan kelengkapan dari UU Nomor 14 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 10 ayat 1 UU Nomor 14 1970 disebutkan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan. Yang pertama, peradilan umum. Yang kedua, peradilan agama. Yang ketiga, peradilan militer. Dan yang terakhir, peradilan tata usaha negara. Sebagai suatu undang-undang lain untuk mengatur 4 lingkungan peradilan yang diundangkan dalam UU itu, antara lain UU tentang peradilan agama. Yang keempat ada haji. Sejak awal tahun 1970-an, banyak para pejabat tinggi pemerintah termasuk menteri yang tidak ketinggalan berangkat ke Tanah Suci. Bahkan dari kalangan mereka lah Amir Al-Hajj, pemimpin jamaah haji Indonesia ditunjuk. Semenjak zaman penjajahan Belanda, umat Islam Indonesia ingin mempunyai kapal laut untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan perjalanan haji. Iuran dikumpulkan, saham diedarkan, tetapi selama zaman jajahan keinginan ini tidak terwujud. Setelah Indonesia merdeka, usaha ini dilanjutkan pada tahun 1950 sebuah yayasan, yaitu Yayasan Perjalanan Haji Indonesia, didirikan di Jakarta. Pemerintah memberikan kuasa kepada yayasan itu untuk menyelenggarakan perjalanan haji, sebuah bank haji Indonesia, dan sebuah perusahaan kapal perlayaran Muslim Indonesia atau yang MUSI didirikan. Tetapi 10 tahun kemudian perusahaan MUSI ini masih saja bertindak sebagai agen dalam mencarter kapal dari perusahaan asing. MUSI tidak mempunyai kapal sendiri. Cara ini ditempuh sampai tahun 1962 ketika MUSI dibekukan oleh pemerintah, mungkin sekali karena pertimbangan politik. Setahun sebelumnya, pada tahun 1961, petugas haji Indonesia yang bertugas memberikan kemudahan-kemudahan naik haji juga dibubarkan karena banyak anggota PHI adalah anggota Masyumi, partai yang telah dibubarkan. Yang terakhir ada Majelis Ulama Indonesia. Di samping Departemen Agama, cara lain pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan administrasi Islam ialah mendirikan Majelis Ulama. Suatu program pemerintah, apalagi yang berkenaan dengan agama, hanya bisa berhasil dengan baik bila disokong oleh ulama. Karena itu, kerjasama antara pemerintah dan ulama perlu terjalin dengan baik. Pertama kali Majelis Ulama didirikan pada masa pemerintahan. Majelis ini pertama-tama berdiri di daerah-daerah karena diperlukan untuk menjamin keamanan. Di Jawa Barat terdiri pada tanggal 12 Juli 1958, diketahui oleh seorang panglima militer. Setelah keamanan sudah pulih dari pemberontakan DITII tahun 1961, Majelis Ulama ini bergerak dalam kegiatan-kegiatan di luar persoalan keamanan, seperti dakwah dan pendidikan. Yang kedua, eksistensi Islam dalam demokrasi parlementer.
Pembentukan Kementerian Agama ini tidak lepas dari keputusan Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP dalam sidangnya pada tanggal 25 sampai 26 Agustus 1945 yang membahas agar dalam Indonesia yang merdeka ini soal-soal keagamaan digarap oleh suatu kementerian tersendiri, tidak lagi bagian tanggung jawab Kementerian Pendidikan. Kementerian Agama resmi berdiri 3 Januari 1946 dengan Menteri Agama pertama M. Rashidi yang diangkat pada 12 Maret 1946. Awalnya kementerian ini terdiri dari 3 seksi, kemudian menjadi 4 seksi masing-masing untuk kaum muslimin, Protestan, Katolik, Roma, dan Hindu-Buddha. Kini strukturnya pun berkembang, terdiri dari 5 Direktorat Jenderal, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Bimbingan Haji, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bimbingan Masyarakat Katolik, Ditjen Bimbingan Protestan, dan Ditjen Bimbingan Hindu-Buddha. Dibantu oleh Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pembangunan Agama, serta Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai. Tujuan dan fungsi Kementerian Agama dirumuskan pada 1967. Yang pertama, mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah serta membimbing perguruan agama. Yang kedua, mengikuti dan memperhatikan hal yang bersangkutan dengan agama dan keagamaan. Yang ketiga, memberi penerangan dan penyuluhan agama. Yang keempat, mengurus dan mengatur peradilan agama serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum agama. Yang kelima, mengurus dan mengembangkan YIN, perguruan tinggi, agama swasta, dan pesantren luhur, serta mengurus dan mengawasi pendidikan agama dan perguruan tinggi. Yang terakhir, 6. Mengaturkan, mengurus, dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. Meskipun Departemen Agama dibentuk, namun tidak meredakan konflik ideologi pada masa sesudahnya. Setelah Wakil Presiden mengeluarkan maklumat nomor 10X pada 3 November 1945 tentang diperbolehkannya pendirian partai-partai politik, 3 kekuatan yang sebelumnya bertikai muncul kembali: Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Partai Sosialis dengan falsafah hidup Marxis, dan PNI, Partai Nasionalis Indonesia yang nasionalis sekuler. Yang ketiga ada Islam pada masa demokrasi terpimpin. Setelah dikeluarkannya dekret presiden pada 1959, berakhirlah masa demokrasi liberal, berubah menjadi demokrasi terpimpin Soekarno. Timbulnya pemusatan kekuasaan mencuatkan konsekuensi yang variatif terhadap partai-partai Islam. Dengan beberapa kepres, sejumlah parpol dikebiri karena dianggap menciptakan pemerintahan yang tidak efektif. Beberapa tindakan seperti kristalisasi NU dan PSII. Sedangkan yang terjadi pada Masyumi, beberapa pemimpinnya yang dianggap pendukung sejati negara Islam dan oposisi yang tak berkesudahan dipenjarakan dan Masyumi dibubarkan pada 1960. Yang keempat ada bentuk hasil peradaban Islam di Indonesia setelah kemerdekaan sampai sekarang. Yang pertama ada Departemen Agama. Pada masa kemerdekaan, masalah-masalah agama secara resmi diurus satu lembaga, yaitu Departemen Agama. Keberadaan Departemen Agama dalam struktur pemerintah Republik Indonesia melalui proses panjang. Sebagai bagian dari pemerintahan negara Republik Indonesia, Kementerian Agama didirikan pada 3 Januari 1946, tepatnya pada masa pemerintahan Soekarno. Dasar hukum pendirian ini adalah penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 1 per SD tertanggal 3 Januari 1946. Kedua, bidang lembaga pendidikan. Setelah Indonesia merdeka dan mempunyai Departemen Agama, maka secara instansional Departemen Agama diserahi kewajiban dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan pendidikan agama dalam lembaga-lembaga tersebut.
Lembaga pendidikan agama Islam ada yang berstatus negeri dan ada yang berstatus swasta. Pendidikan Islam setahap demi setahap dimajukan. Istilah pesantren yang dulu hanya mengajar agama di surau dan menolak modernitas pada zaman kolonial sudah mulai beradaptasi dengan tuntutan zaman. Sekolah agama termasuk madrasah ditetapkan sebagai model dan sumber pendidikan nasional yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, bidang ilmu pengetahuan. Indonesia memiliki banyak para ilmuwan-ilmuwan, namun penghargaan terhadap para ilmuwan tersebut di negaranya sendiri masih kurang diperhatikan. Banyak para ilmuwan Indonesia malah berkarir di luar negeri dikarenakan mereka lebih dihargai dan dihormati. Dengan latar belakang tersebut, maka para ilmuwan Indonesia melakukan suatu konversi yang menghasilkan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Yang keempat, bidang ekonomi. Dalam pemasaran ekonomi, pemerintah membuat basis Badan Amil Zakat Infak Sodaqoh. Kemudian dibentuk juga koperasi-koperasi umat dan bank pengkreditan rakyat. Seperti NU mendirikan Bank Nusuma dan Muhammadiyah mendirikan Bank Matahari. Selanjutnya berdirilah Bank Islam pertama tanpa bunga, yakni Bank Muamalat. Sejarah bank syariah di Indonesia pertama kali dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Bank ini pada awalnya berdiri diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah serta mendapat dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan beberapa pengusaha muslim. Pada saat krisis moneter yang terjadi pada akhir tahun 1990, bank ini mengalami kesulitan sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini pada periode 1999 sampai sekarang. Yang kelima, ada bidang politik dan sosial. Organisasi Islam setelah kemerdekaan semakin berkembang terlihat dengan bermunculannya organisasi kemasyarakatan baik yang ruang lingkupnya mikro maupun makro. Dengan bermunculannya ormas-ormas Islam tersebut, negara Indonesia zahirnya telah menampakkan kemayoritas agama yang dipeluk oleh warga negara Indonesia adalah agama Islam. Banyak ormas Islam yang tersebar di wilayah Indonesia, di antaranya yang pertama Muhammadiyah, yang kedua NU, yang ketiga Persis, yang keempat PKS, yang kelima MUI, dan 6 PUI, dan yang terakhir dan lain-lain. Flashback terhadap banyaknya bermunculan organisasi politik maupun non-politik berawal dari jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan korup sehingga membawa harapan munculnya pemerintahan pasca Orde Baru yang demokratis. Hal itu tercermin dari kebebasan mendirikan partai politik. Tercatat ada 48 partai baru yang mengikuti pemilu 1999, termasuk di dalamnya Partai Islam. Keadaan ini juga mempengaruhi ulama untuk kembali aktif di dunia politik dengan terjun langsung untuk memenangkan partai tertentu sesuai dengan posisinya. Yang terakhir ada bangunan sejarah bercorak Islam. Setelah kemerdekaan sampai sekarang, banyak peninggalan bercorak Islam yang masih dapat kita jumpai sampai saat ini. Di antaranya Masjid Istiqlal. Pada tahun 1953, beberapa ulama mencetuskan ide untuk mendirikan Masjid Megah yang akan menjadi kebanggaan warga Jakarta sebagai ibu kota dan juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Mereka adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama RI pertama, yang melontarkan ide pembangunan masjid itu bersama-sama dengan Haji Agus Salim Anwar Cokro Minoto dan Insinyur Sofyan beserta sekitar 200-an orang tokoh Islam pemimpin Kiai Haji Taufikur Rahman. Ide itu kemudian diwujudkan dengan membentuk Yayasan Masjid Istiqlal. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah mengetik. Mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.